Oke guys, sekarang kita coba test drive Honda Stylo atau Honda Stylo lah ya, 160. Kita coba jalan yang dekat-dekat aja karena kalau kalian lihat nggak ada plat nomor, belum ada plat nomor guys. Jadi ya sekitar sini aja lah ya. Kita coba impresi berkendaranya kayak apa. Sama nanti sekalian gue mau coba isi bensin karena ini benar-benar bensinnya sedikit banget, baru turun banget dari dealer guys. Nah ini udah nyala, kita panasin bentar aja. By the way spionnya lucu ya, bulat, retro banget. Kalau dari kalau misalkan dari POV kokpitnya ini berasa naik Vespa guys. By the way ini motor benar-benar baru turun ya. Kalau misalkan kalian lihat di review gue sebelumnya, ini benar-benar kilometernya 0 guys. Jadi nanti kita muter-muter sini aja karena kebetulan juga belum ada plat nomor, sekalian isi bensin lah ya. Nanti kita lihat fullnya dapat berapa guys. Kita isi Pertamax saja lah. Untuk tarikan sebenarnya ini enak banget guys, tarikannya guys. Karena ini emang mesinnya punya Vario 160 ya. Jadi enteng banget gitu. Terus berasa ringan aja guys. Sebenarnya ini motornya ringan banget. Kayak terus kalau misalkan dari kita bawa tuh kelihatannya gede, tapi kalau misalkan kita bawa sendiri kayak gini ramping guys, cukup ramping lah. Terus karena ini batok headlamp, jadi kayak kita kurang bisa lihat ke depan gitu. Kalau misalkan kita bawa Vario gitu kan, posisi kayak gini pasti kita bisa lihat plat nomor depan kita guys. Tapi kita harus gini dulu untuk lihat ke bawah gitu. Kayak berasa gede aja sini karena headlampnya sih. Kita sekarang mau ngisi bensin dulu. Oh, untuk handlingnya enak juga sih, nggak ngelawan dia guys, terus nggak limbung. Ini ban pakai, ini bannya masih pakai bawaan dealer ya, IRC guys. Nah kita isi bensin dulu di sini. Kita isinya Pertamax, kayak Pertamax cukup sih. Kita lihat nanti fullnya berapa ya Pertamax ya. Kelewat gue. Oh enggak ding. Wah kosong. Kita lihat fullnya berapa. Kayak gue mau ngisi 60.000 kali ya. Ini bener-bener dari kosong guys, 60.000. Kita lihat apakah full. Oke guys, isi 60.000. Kita coba lihat dapatnya seberapa. Nah ini kalau misalkan kalian lihat nih 60.000 full sih, cukup lah, nggak sampai luber. Dapatnya 4,6 liter guys. Majuin dulu biar nggak ganggu yang lain. Kalian lihat tuh udah terisi full guys bensinnya.
Pertamax 60.000. Kita lanjut gas lagi. Sebenarnya sih pakai Pertamax sih cukup sih guys kalau kompresinya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau kasih yang lebih tinggi, turbo juga lebih bagus sih. Untuk bantingan shock breakernya sebenarnya sih ini mirip-mirip aja kayak Vario 160 guys. Agak keras sih emang sih tuh, tapi masih enak lah untuk handlingnya, nggak limbung ya. Cuman kalau misalkan kalian lewat jalanan kurang rata atau polisi tidur, emang agak keras sih guys. Cuman gue nggak tahu ya kalau misalkan boncengan ya. Ini untuk belok-belok handling sih enak banget sih. Nanti kita coba lewat jalanan yang kurang bagus guys, bantingannya kayak apa. Wah gila, ini motor enteng banget sumpah. Wah, untuk handling sih enak sih. Oke lah ini. Tapi untuk pengereman yang gua rasain ini kayak kurang pakem sih guys. Kayak kurang gigit gitu. Nah, ini lewat. Wah tuh bantingannya berasa sih. Wah gila. Ternyata lumayan keras guys shock breakernya, bantingannya ya. Cuman kalau misalkan untuk boncengan gitu, gua rasa sih kalau boncengan enak-enak aja ya. Ini karena gue sendirian. By the way bobot gue berapa ya sekarang ya, 70-an lah, menyentuh 80 kali. Tuh, untuk jalanan yang kurang rata gini sih, aduh gila, cukup keras guys. Oh ya, tadi gue lagi bahas pengereman ya. Pengeremannya menurut gue kayak kurang ngegigit guys. Tuh kayak bagel gitu loh guys. Yang depan belakang sama remnya kayak kurang gigit. Oh gila, tarikannya enak banget guys. Kalian bisa bayangin bobot motor ini lebih enteng dari Vario 160, tapi mesinnya 160 cc guys. Gila, motor klasik gini yang tampangnya retro-retro gini tapi mesinnya kenceng banget. Kalian bisa ngebayangin kan, udah nunduk-nunduk gini ternyata disalip motor kayak gini gitu. Disalip motor lucu tapi kenceng. Ini enak banget tarikannya. Nah ini kalau jalanan kayak gini gue nggak bisa, emang harus agak ngerem banget sih guys, karena emang berasa sih shock breakernya. Wah untuk joknya ya, untuk joknya yang gue rasain sih ini empuk guys. Terus pas gitu kayaknya di pantat kita guys buat posisi duduknya. Terus ini juga nggak capek sih, mirip kayak Genio cuman kayaknya ini lebih tinggi guys. Kita muter sini aja ya, soalnya di depan udah jalan raya guys. Gue takut ada polisi. Bisa ribet nanti kalau misalkan ini belum ada plat nomor. Jadi gue muter-muter sekitaran komplek aja, sekalian dipanasin, sekalian in rain. Cuman gue nggak tahu kenapa ya remnya kenapa begini guys, kayak kurang enak aja gitu kalau misalkan kita lagi. Ya gue akuin ini tarikannya enak banget, kayak kenceng gitu, cuman
kalau remnya kayak gini sih gue agak ngeri ya, kayak susah gitu guys ngeremnya guys. Mungkin kalau kalian udah ada yang punya stylo, ngerti lah maksud gue gimana, atau hanya yang CBS doang, gue nggak tahu sih. Karena emang ini yang kebetulan yang gue coba yang CBS guys, bukan yang versi ABS ya. Gue belum bisa gaspol terlalu gaspol banget, karena ini masih di sekitaran komplek guys, ngeri. Terus pengeremannya juga kayak gini. Kayaknya kalau misalkan kalian punya motor kayak gini, hal yang pertama kalau kalian mau upgrade sih menurut gue pengereman sih. Karena bahaya banget guys kalau misalkan pengereman tuh kurang maksimal. Takutnya kenapa-kenapa di jalan ya, paling enggak kalian ganti selang rem dulu lah. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian mau upgrade sih kayaknya shock breaker sih. Lumayan sih guys kalau misalkan lewat jalanan rusak ya, kayak gini nih. Wah gila. Kita muter sini aja guys, habis itu langsung balik ke DCS lagi. Kayaknya sih cukup ya test ride first impresi gua. Tuh berasa banget, gila. Nah kalau misalkan kalian beli motor ini, menurut gue untuk late braking kayak susah deh kalau masih standaran ya. Tapi nah gue nggak tahu nih untuk yang ABS gimana ya. Ini sumpah nih yang gue nyoba yang CBS, pengeremannya kayak kurang ngegigit guys. Soalnya dulu gue pas punya Vario 160 ini kan gue ABS ya. Untuk pengeremannya sih enak-enak aja sih, walau standar ya. Kalau ini untuk late braking ngeri sih. Tapi ini untuk posisi berkendara enak banget, nyaman, nggak capek sama sekali guys, karena bawanya masih bisa tegak tapi nggak maksa gitu. Nah jadi itu dari test ride first impresi gue sama Honda Stylo 160. Urgensi gue yang pertama sih ada di pengereman sih, beneran. Ini pengeremannya ngeri guys. Kalau misalkan kalian lagi ngebut gitu, ya gue akuin sih motor ini kenceng sih, tarikannya enak banget. Buat handling, slap slip sih enak banget. Cuman kalau pengeremannya kurang maksimal, ngeri juga. Jadi urgensi pertama gue ada di pengereman nih. Terus yang kedua ada di shock breaker belakang, yang menurut gue cukup keras guys. Udah sih itu aja, selebihnya oke banget motor ini. Desainnya juga oke, warna juga cakep banget. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, kalian mau modif, atau kalian mau upgrade, ya saran gue yang pertama tadi pengereman, yang kedua shock breaker sih. Udah, abis itu udah enak. Jadi segitu dulu aja review test ride first impresi gue sama Stylo 160. Overall motor ini cukup enak, tapi ada, ya tadilah udah gue jelasin. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Dadah. Ya, by the way buat yang masih nanyain ini motor siapa, jadi ini punya DCS Auto. Seperti biasa dia beli motor sih buat dipretelin, nanti buat dikarbon-karbonin. Emang sih kalau misalkan motor kayak gini buat dikasih aksen-aksen karbon cukup menarik di area-area sini ya, tipis-tipis gitu. Jadi ditunggu aja nanti modifan Stylo pasti bakal ada. Jadi ditunggu aja videonya guys. Dadah.